Madegur. Bagaimana? Tarkeni. Kamu bagaimana? Madegur. Buat saya nggak ada soal. Kamu yang sejak semula bersikeras ingin meminta izin dan restu orang tua, sekarang punya persoalan karena ultimatum mereka. Tarkeni. Persoalan ini sangat berat buat saya, Madegur. Buat siapapun sangat berat, kecuali buat saya. Tarkeni. Bagaimana bisa begitu? Madegur. Saya tahu, kamu sentimental seperti umumnya para penonton sandiwara. Cobalah sekarang kau harus putuskan. Tarkeni. Kalau saya berpihak kepada orang tua dan niat kita kawin kita urungkan, Madegur, kamu segera akan menjadi bintang keluarga dan penonton akan terharu sementara diam-diam mengutuk orang tua. Tarkeni. Kalau sebaliknya, Madegur, kamu segera akan diludahi dari segala penjuru dan penonton menganggap lakon ini kurang menarik. Sementara mereka mengharapkan akhirnya kamu kembali bersujud di depan orang tuamu. Tarkeni. Dan saya sendiri bagaimana? Madegur. Berbahagia tidur bersama saya sambil sesekali membayangkan rambut orang tuamu yang semakin memutih. Tarkeni. Dan orang tua saya? Madegur. Bernafas seperti biasanya dan nasibnya sudah diatur seperti orang-orang tua yang lain. Tarkeni. Tidak pernah mereka memikirkan saya, Madegur. Pernah setiap akan tidur, tapi tak lebih dari 5 menit. Tarkeni, kamu sendiri bagaimana? Madegur. Buat saya, sangat gampang membenci orang tua saya, karena mereka tidak pernah memperhatikan saya kecuali setelah mereka tinggalkan saudara-saudara yang lain. Dan saya menunjang biaya rumah tangganya secara tetap. Tarkeni, kamu pahit sekali, Madegur. Saya kira bukan pahit, enteng, seperti hidup ini memperlakukan kita. Tarkeni. Enteng, Madegur. Ya, enteng. Tarkeni. Saya sudah putuskan, Madegur. Bagus, Tarkeni. Itu enteng, Madegur. Enteng. Gong lagi. Atau kalau bosan ya cari yang lain. Ayah dan ayah, serta ibu dan ibu muncul di tempatnya masing-masing. Ayah dan ayah merokok dulu dengan nikmat menghisap rokoknya dan kemudian menghembuskan asapnya. Lalu bicara dengan tenang. Bagaimana? Nak, ibu dan ibu. Dengan lagu lain. Jangan membisu, nak. Madegur dan Tarkeni. Tidak, Bu. Ayah dan ayah. Kalau begitu, bicaralah apa keputusanmu. Madegur dan Tarkeni. Bapak tetap dengan keputusan Bapak. Ayah dan ayah. Tetap. Bapak masih tetap dengan pendirian Bapak. Kenapa? Ibu dan ibu. Nah, ayah dan ayah. Tapi hati-hati dengan keputusanmu nanti, nak. Madegur dan Tarkeni. Jangan khawatir. Keputusan Bapak telah menjadi keputusan saya juga. Ibu dan ibu. Maksudmu apa, nak? Ayah dan ayah. Sama lagu. Maksudmu, nak? Madegur dan Tarkeni. Terus terang Bapak sangat bijaksana sekali memecahkan soal ini. Sedikit pun saya tidak mempunyai kesan Bapak bersikap mengancam. Malah sebaliknya. Ultimatum Bapak atau tepatnya keputusan Bapak merupakan sikap yang paling maju sekali. Lebih dari kebenaran bahwa hubungan keluarga atau hubungan darah merupakan pangkal dari segala macam sengketa. Karena pada dasarnya hubungan itu cuma hubungan emosional belaka. Dan itu merupakan beban yang sangat berat yang kita seret sampai di lubang kubur. Ketika Bapak memberikan jalan keluar, yaitu menawarkan putusnya hubungan antara kita, seketika saya merasa lebih sehat dan tubuh saya kehilangan berat. Sama sekali sehingga saya merasa ringan apa saja. Ayah dan ayah. Jadi, ibu dan ibu. Nak, Madegur dan Tarkeni. Ya, Bapak benar sekali. Lebih baik kita putuskan hubungan antara kita sebagai orang tua dan anak. Dengan demikian, Bapak dan Ibu bisa tenang karena tidak lagi punya persoalan. Dan kecuali pun kehormatan Bapak dan Ibu tetap tak ternoda. Seperti Bapak sendiri bilang, kehormatan adalah sesuatu yang nilainya satu tingkat di bawah Tuhan. Sedangkan untuk saya, mulai hari ini, saya tak perlu menyisihkan hasil jeripayah saya. Seluruh penghasilan saya boleh saya habiskan sampai rupiah yang paling terakhir.
Ibu dan ibu, kau dengar, Pak? Hah? Kau dengar? Sebelum ia berpikir seperti itu, saya telah membayangkan kesusahan apa yang akan terjadi kalau ia sudah senekat itu. Ayah dan ayah. Nak, rupanya kamu belum cukup lama mempelajari ultimatum dari Bapak. Mari ku antarkan. Cukup. Sudah cukup. Ayah dan ayah. Barangkali kamu belum mengerti benar makna ultimatum Bapak. Madekur dan Tarkeni. Kalimat Bapak jelas sekali dan selain itu telinga saya sangat baik. Dan percayalah, semua penonton akan mendukung penuh sikap dan keputusan Bapak yang maju itu. Ayah dan ayah, sebentar nak. Nak, jangan terburu nafsu. Hematlah dengan kata-kata. Kau kelihatan gugup sekali. Tidak mampu menguasai diri. Madekur dan Tarkeni. Tidak. Saya tenang sekali seperti orang mati. Ayah dan ayah, kamu mengerti apa yang kau ucapkan? Madekur dan Tarkeni. Apakah itu berarti Bapak tidak mengerti apa yang telah Bapak putuskan? Ayah dan ayah. Maksud saya, cukupkah sadar kau? Madekur dan Tarkeni. Ya cukup. Cukup sadar saya. Ayah dan ayah. Perhatikan nak. Saya masih belum marah betul. Seluruh emosi saya tekan di bawah perut besar saya. Beberapa bagian tertentu telah melonjak-lonjak dan mulai memercikkan api. Tapi sampai detik ini, saya masih mencoba menghindari amarah. Sekarang jawablah dengan baik-baik. Benar kamu menghendaki putus hubungan antara kita sebagai keluarga? Madekur dan Tarkeni. Saya cuma mendukung pikiran Bapak yang cemerlang. Atau tepatnya, Bapaklah yang menghendaki hal itu. Dan saya mendukung itu sepenuhnya. Ibu dan ibu, kau tidak perlu mendukung pikiran itu. Gagasan itu buruk, paling buruk. Madekur dan Tarkeni. Tidak bu, gagasan itu bagus dan sangat bagus. Ayah dan ayah, tapi kamu tidak perlu mendukung gagasan itu. Ibu dan ibu, gagasan itu sangat buruk nak, sangatlah buruk. Ayah dan ayah, apa kamu tidak mengerti ultimatum itu semata-mata cuma semacam gertak sambal saja? Hah? Ancaman kosong? Madekur dan Tarkeni. Tidak. Malah saya menghargai ultimatum itu sebagai suatu gagasan orang tua yang paling berani dan maju. Saya yakin cuma beberapa gelintir saja yang punya pikiran cemerlang seperti itu. Ayah dan ayah. Jadi kamu tetap bersikeras ingin supaya putus hubungan antara kita, Madekur dan Tarkeni. Yaitu semua sesuai dengan kemauan Bapak kan? Ibu dan ibu. Nah, ayah dan ayah, kau ini sungguh-sungguh? Hah? Madekur dan Tarkeni. Ya saya sungguh-sungguh. Kenapa? Ayah dan ayah. Putus? Madekur dan Tarkeni. Lebih tegas. Patahkan saja seperti arang. Ayah dan ayah. Lalu kamu akan melangsungkan niat kamu kawin begitu saja tanpa orang tua? Madekur dan Tarkeni. Ya jika kenyataannya seperti itu, mau bagaimana lagi? Hah? Begitulah kira-kira, ibu dan ibu. Lalu siapa yang akan merestui, yang akan mendoai kalian? Madekur dan Tarkeni. Pegawai catatan sipil tentunya. Ayah dan ayah. Baiklah, baiklah. Ibu dan ibu. Pak, ayah dan ayah, jangan cengeng menghadapi sikap sombong. Kalau tidak tahan, menangislah tanpa air mata, supaya anak sombong itu tidak sempat tahu kamu kira kepada anaknya. Cuma kamu saja yang tega memutuskan hubungan antara kita. Lebih dari itu, saya tega. Bahkan saya juga tega memutuskan kepalamu dari dadamu yang kau busung-busungkan itu. Dan kemudian saya kecek kepalamu dengan batu kali. Sombong sekali kamu. Atau kamu mengira tenaga saya tidak cukup kuat untuk menghadapi otot-ototmu yang masih segar itu? Hah? Jangan lupa, gigi saya masih utuh dan masih kuat. Kepada penonton, apakah di antara kalian yang mengharapkan agar saya bersikap lembut menghadapi sikap kurang ajar seperti itu? Mengharap agar saya meminta-minta supaya anak biadab itu kembali menyebut diri saya sebagai bapaknya? Ibu dan ibu, dengarkan sebentar Pak. Memberikan segelas air putih. Tenanglah sebentar. Berbisik. Kamu lupa, kita akan kewalahan kalau sampai membiarkan ia tak lagi mengaku anak kepada kita.
Ayah dan ayah. Hah? Maksudmu apa? Kewalahan macam apa? Ibu dan ibu berbisik. Kau lupa. Tahun-tahun belakangan ini kita sangat bergantung kepada anak itu. Dari mana kamu akan mendapatkan uang dengan tulang belulangmu yang rapuh? Ayah dan ayah. Kita jual pekarangan belakang dengan empangnya sekaligus. Dan sebelumnya kita bisa makan dari hasil pohon pepaya. Ibu dan ibu, kita tidak bisa menjual pekarangan manapun karena kita telah menjualnya beberapa tahun yang lalu. Kamu juga tidak bisa menjual rumah ini kecuali kalau kita boleh merombak masjid jadi dapur. Ayah dan ayah, kita masih memiliki seekor kerbau dan 3 ekor kambing perahan. Lalu apa susahnya? Ibu dan ibu. Pak, kau ini lupa. Semua itu telah kita jual. Semua itu sudah habis. Sudah musnah. Bahkan tanpa sepah. Sebelum melanjutkan bicaranya ayah dan ayah melihat sebentar kepada anaknya. Ayah dan ayah makin berbisik. Jadi kita sudah tidak punya apa-apa, Bu. Ibu dan ibu. Tidak punya apa-apa, Pak. Malah belakangan ini selalu timbul ketakutan dalam diri saya. Apakah kita mampu menyelenggarakan penguburan buat jenazah kita nanti? Ayah dan ayah. Seminggu yang lalu saya juga berpikir, barangkali lebih baik kita beli kain kafan mulai sekarang, semeter demi semeter. Ibu dan ibu, kalau begitu kita juga perlu menanam kembang, biar kita tak usah beli nanti untuk keranda kita dan makam kita, Pak. Ayah dan ayah. Jadi ini sudah habis semua, Bu. Ibu dan ibu, semua sudah habis dijual. Sudah kita makan, Pak. Ayah dan ayah. Saya pikir saya juga bisa mencuri, Bu. Ibu dan ibu, kamu ingat mayat Mukidi yang berlumuran darah karena mencuri di rumah Kiwarat? Ayah dan ayah, orang-orang tidak akan memukuli saya karena saya sudah tua. Mereka akan jatuh kasihan dan kemudian membiarkan saya memiliki barang curian saya. Dan bukan tidak mungkin saya mendapat pula tambahan uang. Ibu dan ibu, sudahlah. Daripada kita mengharapkan yang tidak-tidak, lebih baik kita ubah sikap. Dan biarlah kita menyetujui rencana anak kita itu. Ayah dan ayah, saya juga berpikir begitu, tapi malu mengatakannya. Ya, saya kira itu lebih baik. Hanya kita harus mencari cara supaya kekalahan kita terhormat. Ibu dan ibu, gampang itu, Pak. Tiba-tiba ayah dan ayah serta ibu dan ibu berubah sikap. Ayah dan ayah dengan cemas memegang anaknya pada pundaknya. Saya terharu, Nak. Sungguh terharu akan ketabahanmu. Ujian dan cobaan yang ibu bapak tampakkan sedikit pun tidak menggoyahkan niat sucimu. Kini kami baru yakin betapa besar cintamu kepada kekasih Madegur dan Tarkeni. Tidak terlalu besar, tapi besar. Ibu dan ibu merenggutkan anaknya dari suaminya, lalu memeluknya. Anakku, kau lulus. Ayah dan ayah, maafkan bapak karena bapak terlalu kasar. Maafkan juga karena bapak terlalu menyebut calon istri atau suamimu itu pelacur atau pencopet. Madegur dan Tarkeni, bapak tak perlu minta maaf karena dia memang pelacur atau pencopet. Ayah dan ayah serta ibu dan ibu mengambil jarak terhadap anaknya. Madegur dan Tarkeni. Tarkeni, Madegur memang pelacur atau pencopet. Tapi orang tuanya tidak tahu dan tidak percaya. Ayah dan ayah pada istrinya. Apa kita akan berubah sikap lagi, ibu dan ibu? Tidak tahu, Pak. Saya bingung.
Madkur dan Tarkeni. Dan saya sendiri memang pencopet dan pelacur, tapi ibu bapak tidak tahu dan tidak percaya. Orang tua, kami, Madkur dan Tarkeni, pencopet dan pelacur. Ibu dan ibu pada suaminya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Ayah dan ayah. Pingsanlah bu, pingsanlah. Ibu dan ibu. Saya tidak bisa percaya ini semua. Madkur dan Tarkeni. Karena tidak sesuai dengan impian, sekalipun sesuai dengan mimpi buruk. Ayah dan ayah, kamu tidak bergurau karena Madkur dan Tarkeni. Lalu kenapa? Ayah dan ayah, kalaupun benar, lebih bijaksana kalau kamu berbohong saja. Madkur dan Tarkeni. Baiklah, saya berbohong sekarang. Ayah dan ayah, jadi tidak benar kamu pencopet atau pelacur. Madkur dan Tarkeni. Siapa bilang saya pencopet dan pelacur? Ayah dan ayah, ternyata cuma fitnah, bukan? Madkur dan Tarkeni. Bukan hanya fitnah, tapi penghinaan terhadap Gubernur Jakarta. Ibu dan ibu, anak kita gubernur, Pak. Ya Allah, ayah dan ayah. Ya bu, ibu dan ibu, syukurlah, syukur, alhamdulillah. Ayah dan ayah, apapun jadinya kita harus bersyukur. Ibu dan ibu, syukur, syukur, syukur. Gong lagi.